sudah punya akun apa? Nah, idealnya penyuluh agama itu tidak boleh ketinggalan ya. Antara YouTube, Facebook, Twitter, dan sebagainya itu yang paling tepat itu rasanya apa, Bu? Nah, saya lebih di Instagram dan Facebook ya, dua itu yang agak intens sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Muhammad Ramli di Stay atau Bincang Santai Podcast Kemenang. Saat ini media sosial menjadi salah satu media yang sangat efektif dalam menyampaikan pesan-pesan baik terkait masalah sosial maupun masalah keagamaan masyarakat. Nah, kita ingin mengetahui bagaimana pemanfaatan media sosial di kalangan para agama Islam. Di depan saya telah hadir salah satu penyuluh agama Islam Kecamatan Labuan Amas Utara, Ibu Nurhaida, Sarjana Agama, Magister Filsafat Islam. Malu saya. Sudah berapa tahun ini jadi penyuluh? Saya lulus itu tahun 2004. Endingnya bulan April. Jadi 2024. Berarti ya? Berarti masuk senior ya di penyuluh agama Islam. Biasa aja. Sekarang tidak ada istilah, saya kira dalam level pekerjaan itu tidak elok lah untuk ada senior atau junior. Yang penting kita saling kerjasama aja antara penyuluh seperti itu. Sekarang penyuluh agama muda atau madya atau saya masih muda. Oh, penyuluh agama Islam ini kan merupakan salah satu agen Kementerian Agama dalam menyampaikan pesan-pesan agama kepada masyarakat. Iya betul. Saya ingin tahu sekarang bagaimana kegiatan Ibu khususnya terkait ceramah-ceramah dalam memanfaatkan media sosial sekarang ini, Bu. Oke, baik. Kalau saya pribadi, memang betul tapi yang dikatakan oleh Pak Ramli bahwa sekarang ini pemerintah itu sangat banyak program-program prioritas ya yang ingin disampaikan kepada masyarakat, dan corongnya ya salah satu kami ya penyuluh agama. Ya, itu tadi memang idealnya penyuluh agama itu tidak boleh ketinggalan ya terhadap dunia digital. Harus Transformasi. Kayaknya kalau sekarang itu memang wajib, bukan wajib pikir ya. Kayaknya itu memang wajib harus, karena itu kalau tidak menguasai digital kita benar-benar ketinggalan. Kita akan terlambat. Orang sudah 10 langkah, kita baru melangkah gitu. Dan untuk menyampaikan pesan-pesan pemerintah, apalagi pesan baik itu sifatnya yang pembangunan atau secara keagamaan, itu juga kita akan terlambat. Nah, kalau tadi sudah Bapak katakan bahwa kalau media sosial itu cepat, kemudian juga audiensnya cukup banyak, ruang lingkupnya tidak terbatas, memang itu sangat efektif untuk menyampaikan program pesan-pesan ataupun program pemerintah maupun dakwah kita di masyarakat. Itu luar biasa. Nah, memang cepat, tidak dipungkiri. Iya, cepat, murah, efisien. Iya, followersnya banyak. Bisa ditonton dengan banyak. Memang itu kami akui juga kelemahannya. Masih banyak di kita yang masih istilahnya gaptek barangkali ya terhadap kemajuan teknologi ini. Tetapi saya kira itu ilmu itu bisa dikejar ya, bisa dipelajari. Yang penting kita ada kemauan untuk bisa. Orang bisa, kenapa kita tidak? Terus terang saya bercermin dengan saya pribadi, saya tidak pernah, saya belajar otodidak, tapi memang saya tidak seprofesional Bapak. Sekarang sudah punya akun apa? TikTok sudah? Sudah, kemudian YouTube sudah? Instagram sudah, YouTube sudah, kemudian Facebook juga sudah, Twitter belum. Twitter juga belum. Jadi itu memang saya manfaatkan untuk mengupload kegiatan-kegiatan juga. Misalnya saya bikin juga termasuk konten-konten seperti itulah, video-video pendek. Tapi kalau yang seperti ini mungkin yang belum. Ini kan perlu
barangkali kan kita sekarang ini, nah kalau kita sudah ada punya grup, bukan grup, organisasi resmi. Kalau dulu kan Pokja loh, kelompok kerja penyuluh itu kan belum resmi ya. Kalau sekarang sudah ada IPARI, Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia. Nah di situ bisa sebenarnya memprogramkan yang seperti ini sebenarnya. Kan situ kita sudah punya ADART yang jelas, payung hukumnya jelas, dan untuk berkegiatan itu saya kira untuk kedepannya bisa lebih mudah. Karena kita juga sudah punya anggaran yang lumayan, ada penghasilan, ada sumber uang lah istilahnya. Jadi untuk membeli keperluan seperti ini saya kira bisa lah dari situ. Jadi untuk melatih kita dan juga teman-teman penyuluh yang lain untuk bisa memaksimalkan media sosial ini untuk penyuluhan, saya kira kedepannya itu sangat terbuka. Saat ini contoh misalnya Ibu punya binaan di musala misalnya. Ya. Kira-kira berapa maksimal biasa yang hadir? Ya maksimal ya. Ada kurangnya dari 50. 50. Ya maksimal 50 ya. Begini, kalau kita memakai media sosial, contoh kita ceramah 20 menit atau 15 menit, kemudian kita share, kita bagi ke Twitter misalnya, Facebook, TikTok, YouTube dan sebagainya. Itu kan orang yang menonton itu kan jelas kelihatan nama dan kapan dia menonton. Nah, bukti itu apakah bisa dijadikan bukti fisik sebagai pekerjaan itu? Sangat bisa. Nah, tapi bukti fisiknya itu hanya berupa ini ya. Kalau untuk sementara penilaian kita angka kredit itu cukup mencantumkan link. Jadi tidak mencantumkan berapa yang menonton, enggak, cukup link saja kita. Itu lebih mudah lagi kan? Nah, artinya sekarang itu kemudahan itu sudah diakomodir oleh pimpinan kita. Nah, karena memang ini sudah program pemerintah. Artinya pemanfaatan digitalisasi itu para penyuluh itu harus siap bertransformasi. Makanya sekarang Kementerian Agama melalui Diklat Keagamaan itu banyak sekali melaksanakan training untuk penyuluh agama di bidang media sosial ini. Dan alhamdulillah kalau saya pribadi sangat memanfaatkan itu. Saya beberapa kali sudah mengikuti yang baik secara offline dan online. Tapi terbanyak memang online sekarang. Karena kita kan di Kemenak itu ada MOOC yang Kemenak Pintar itu. Itu kemarin saya mengikuti soft skills media penyuluhan. Dari mana itu, Bu? Itu BDK Banjarmasin. Yang sebelumnya lagi itu saya media penyuluhan untuk penyuluh agama berbasis TIK. Itu BDK Padang. Nah, jadi saya memang tadi saya bilang kan kalau ada kemauan, insyaallah kita bisa. Ada aja caranya gitu untuk bisa. Nah, jadi saya kira itu pemerintah juga sudah membuka kran-kran itu untuk penyuluh dan supaya mereka lebih profesional lah di bidangnya dengan memanfaatkan teknologi. Menurut Ibu sampai saat ini antara YouTube, Facebook, Twitter dan sebagainya itu yang paling efektif atau yang paling tepat itu rasanya apa, Bu? Misalnya dari segi kemudahan akses atau apa ya? Kalau saya pribadi kayaknya Facebook ya kalau saya pribadi. Facebook ya. Karena saya lebih mungkin barangkali karena saya lebih pertemanannya mungkin paling banyak juga di situ, secara kemudahan mengupload juga kayaknya di situ kayak bagi saya pribadi ya. Kalau YouTube ada tapi pemaksimalannya belum terlalu maksimal. Saya lebih di Instagram dan Facebook ya, dua itu yang agak intens sekarang. Tapi kan katanya sekarang ini kan yang viral itu kan banyak dari TikTok ya. Karena TikTok itu lebih mudah katanya. Orang menonton pun tanpa berteman dia bisa langsung bisa ketemu ya, bisa melihat konten kita. Nah, bagaimana ini, Bu? Kalau di TikTok ini Ibu lebih memaksimalkan, Bu? Ada keinginan tapi saya TikTok ini baru masang sebenarnya, baru jadi masih mempelajari fitur-fiturnya lah istilahnya tuh belum. Makanya saya kan
mengakui saya juga orangnya gaptek juga, jadi perlu belajar. Makanya saya kalau untuk media sosial ini kebanyakan memang otodidak belajarnya dari membuka-buka tutorial, mempraktekkan. Jadi termasuk TikTok nih, kadang bisa juga bertanya dengan orang yang sudah paham, tapi memang untuk TikTok saya masih agak baru gitu. Malahan sekarang kan YouTube menyediakan short-nya ya. Iya, YouTube short itu kan itu traffic penontonnya itu lebih cepat itu. Artinya tanpa kita share pun alam itu kadang-kadang konten kita langsung ditonton orang. Nah, mungkin itu dari penyuluh itu sangat maksimal, sangat efektif itu untuk menyampaikan pesan-pesan agama. Iya. Nah, makanya kita harus siap ya transformasi ya. Tuh. Nah, barangkali ke depannya karena kan orang humas ini biasanya orang-orang yang profesional di bidang medsos, barangkali bisa lah berbagi pengetahuannya seperti ini kan, berbagi pengetahuan ilmu tentang bagaimana sih penggunaan media sosial itu untuk berdakwah, namanya ya, menggunakan media sosial itu untuk kepentingan menyampaikan pesan-pesan pemerintah khususnya Kementerian Agama di masyarakat biar lebih cepat sampai gitu. Karena kami perlu juga sebenarnya bimbingan apa? Ya belajar lah istilahnya tuh, belajar yang kan karena yang namanya ilmu ini kan tidak mandek ya, dia akan berkembang mungkin pengetahuan kami sampai sini mungkin humas karena itu sudah bergelut di situ lama mungkin sudah di atas lebih tahu, ada yang dia lebih tahu. Nah seperti itu mungkin siapa jangan kalau berbagi nanti paring. Ini kan salah satu kegiatan ini kan salah satu cara kami untuk merangkul para penyuluh dalam pemaparan media sosial, dan kami juga punya tenaga muda ini. Ada 2 orang humas yang muda yang artinya ahli di bidang IT, malahan dia hebat gitu. Bapak juga hebat. Nah, ya kami siap untuk mendampingi, misalnya membantu apa yang perlu dilakukan, kami bisa terbuka aja gitu. Dan barangkali ini nanti bisa kami sampaikan dengan pengurus hari yang lainnya. Kita mungkin itu ada kerjasama yang lebih intens barangkali ya. Karena untuk sementara ini kan IPAR ini karena belum dilantik, baik di provinsi maupun di kabupaten. Karena kalau dilantik di kabupaten tidak mungkin karena provinsi juga belum. Jadi nunggu di provinsi dulu, baru nah mungkin dari setelah dilantik nanti baru bisa merancang program kerja ke depannya seperti apa, dan barangkali ini bisa untuk dijadikan program kerja. Jadi biar semua teman-teman penyuluh itu menguasai lah di sosial. Jadi kami di Kemenak ini sudah ada membuat Kemenak Squad gitu. Pasukan itu kan baru lagi kami baru apa itu pasukan Kemenak memenangkan pertarungan digital, jadi program Menteri Agama ini. Nah, salah satunya kami ingin mengajak para penyuluh ini menjadi squad di Kemenak Sungai Tengah, memenangkan pertarungan digital. 7 program prioritas yang hasil dari Rakernas kemarin itu kan salah satunya adalah memenangkan pertarungan digital. Itu perlu dukungan dari semua lini Kementerian Agama ya, termasuk penyuluh. Nah, adanya konten-konten pesan-pesan agama itu harus disampaikan melalui media-media sosial. Penyuluh itu kan bagian dari Kementerian Agama, kan itu kan ujung tombak. Janganlah sakit. Intinya kami penyuluh agama itu insya Allah selalu berkomitmen untuk mendukung apapun itu program pemerintah semaksimal apa yang kami bisa. Terima kasih Ibu atas kehadirannya. Terima kasih sama-sama Bapak. Sekali ini semoga bincang santai ini menjadi inspirasi bagi penyuluh-penyuluh lain yang ingin memaksimalkan media sosial sebagai media dakwah mereka. Amin. Demikian podcast kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.